ولم تكن الحضارة الإسلامية محصورة في العلم والمعرفة فقط، بل سمت بالقيم الإنسانية وأصلت للتعايش والحرية والعدالة، فعاش في كنفها المسلم واليهودي والمسيحي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 7 kelas 9G. Hari ini kami akan melaksanakan tugas podcast untuk mata pelajaran informatika. Saya Dani, dan di samping saya ada anggota kelompok kami, yaitu ada Nabil, ada Ubay, ada Diego, dan yang paling istimewa ada kami kedatangan narasumber yang berasal dari Pondok Pesantren Lirboyo, yaitu Ustadz Mahar. Terima kasih atas kehadirannya Ustadz Mahar. Nah, teman-teman, kita hari ini tidak akan diskusi suatu konsep yang biasa-biasa aja nih. Kita akan membahas suatu konsep yang sering kita dengar, tapi mungkin sering kita salah pahami, yaitu tholabul ilmi. Di era digital yang serba cepat ini, apakah kita benar-benar menjadi seorang penuntut ilmu, ataukah kita hanya menjadi pemulung informasi tanpa makna? Bersama kami, kelompok 7 dan narasumber kita kali ini, Ustadz Mahar. Kami akan membahas secara rinci dan detail melalui pendekatan sejarah maupun logika mengenai tholabul ilmi. Oke, Ustadz. Ya. Pertama-tama saya ingin mengetahui, Ya. secara istilah dan bahasa, apakah hakikat dari tholabul ilmi? Oke. Jadi seperti ini ya, Mas Nabil dan semuanya, kelompok berapa ini? Kelompok 7. Ya. Oke. Kelompok 7, segenap kelompok 7. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu sudah diberi waktu. Selanjutnya mengenai pertanyaan, sebenarnya kita itu pasti masih dilema. Sebenarnya tholabul ilmi itu seperti apa? Atau yang kita tahu selama ini hanya membuka mata pelajaran, menyimak guru, itu dinamakan tholabul ilmi. Apakah seperti itu? Jadi pada mulanya tholabul ilmi itu yang kita ketahui secara tekstual, tholabul ilmi itu adalah menuntut ilmu. Namun secara hakikat atau secara teori penuhnya itu adalah sebuah proses pencarian ilmu. Sudah benar, proses pencarian ilmu yang dilakukan dengan dedikasi, ketekunan, dan adab untuk meningkatkan pertumbuhan pribadi dan kemajuan masyarakat. Kadang yang dilupakan oleh orang itu termasuk adalah adab dan ketekunan. Orang-orang itu sekarang cenderung mungkin tholabul ilmi itu ya yang penting daftar SMP, yang penting aku masuk di SMPN 1 Ngadiluwe, aku sudah tholabul ilmi, sudah cukup itu saja. Padahal kan yang penting kita itu sekolah itu juga termasuk mendidik moral, seperti itu, membentuk karakter. Itu kadang yang terlupakan seperti itu dari hakikat tholabul ilmi gitu, Mas Nabil. Tadi kan kita sudah membahas tentang hakikat tholabul ilmi. Iya, oke. Kita mau tahu nih, apa hukum tholabul ilmi bagi umat Islam itu? Oke. Jadi seperti ini. Sebenarnya kalau ada orang tanya kalau masalah hukumnya itu, yang penting kita itu bertendensi pada hadis Nabi, yaitu tholabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Semua orang itu adalah wajib. Ya, begitu. Namun fardhoh di sini atau fardu, kefarduan di sini itu mungkin saat ini kita masih memperdebatkannya. Fardu itu di bagian mananya, di bagian ilmu yang mananya, seperti itu kan, sisi mananya yang fardhu itu. Jadi di sini dari saya atau dari kami memaparkan ada hadis disyarahi di Syarah Sunan Ibnu Majah. Ibnu Majah mensyarahi hadis tholabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Fardhatun ala kulli muslimin, yang dimaksud darinya itu adalah ilmu yang dimana di dalamnya tersebut itu mengandung atau berhubungan, berkesinambungan dengan masalah agama, dengan masalah-masalah yang membuat kita itu semakin dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala. Lah, kalau yang seperti ini itu adalah yang dimaksud fardhatun ala kulli muslimin. Berarti alhasil itu adalah fardu ain.
Namun bagaimana dengan ilmu-ilmu yang umum atau ilmu-ilmu astronomi, IPA, IPS itu bagaimana? Itu berada di level sebenarnya, yaitu adalah fardu kifayah. Ternyata Islam itu memandang menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban. Iya. Baik fardu ain ataupun fardu kifayah. Iya, betul sekali Mas Nabil. Apakah pandangan Islam terhadap ilmu ini, Ustadz? Sampai-sampai dikatakan bahwa menuntut ilmu ini kewajiban bagi muslimin dan muslimat. Oke. Jadi seperti ini. Islam itu memandang ilmu itu adalah sebuah elemen yang tidak akan luput dari kehidupan kita sehari-hari. Sehingga menurut Islam, ilmu itu penting untuk dipelajari. Ilmu itu penting untuk ditimba seperti itu ya. Tholabul ilmu itu penting. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya oleh seseorang, bertanya, maaf dolul akmal, apa amal yang paling mulia di muka bumi ini wahai Imam Ahmad bin Hanbal? Lalu Imam Ahmad menjawab dengan yakin, tholabul ilmi. Tholabul ilmi, hanya satu, tidak menyebutkan beberapa ataupun banyak ataupun menyebutkan tidak, tapi hanya mengutarakan satu, tholabul ilmi. Begitu pentingnya tholabul ilmi, Mas Nabil. Islam ini menghukumi menuntut ilmu itu adalah kewajiban, dan Islam itu menganggap bahwa ilmu itu adalah suatu hal yang mulia ya Ustaz. Iya. Nah, di masa lalu Islam itu juga pernah mengalami kejayaan di bidang ini. Namun jika kita melihat umat saat ini, kenapa kok umat Islam itu sangat terbelakang dalam ilmu? Iya. Sebenarnya ini, jadi zaman dahulu itu Islam itu kan pernah trending topik gitu ya. Trending topik kalau di YouTube itu, kalau nomor 1 itu apa namanya? Kalau sudah viral dan nomor 1 di itu top pencarian. Iya, top pencarian gitu ya. Top pencarian gitu. Islam itu pernah ada di seperti itu zaman dahulu. Pernah ada di posisi itu. Namun ketika kita menelisik itu, ada beberapa poin yang menyebabkan Islam itu benar-benar jaya. Jadi menurut Imam Ibnu Majah, menurut Imam Ibnu Khaldun itu ilmu itu dapat berkembang di atas peradaban, yang pertama. Dan yang kedua, peradaban itu dapat berkembang disebabkan ada ilmu di dalamnya, dikarenakan ilmu itu adalah industri dari peradaban. Maka dari itu, mengapa Islam itu begitu jaya pada saat itu? Karena yang pertama, ilmunya mendukung untuk memajukan peradaban. Peradabannya juga mendukung atau melindungi ilmu yang ada di dalamnya. Keduanya itu saling, peradaban dan ilmu, keduanya saling berkesinambungan dan kerjasama. Ilmu berkembang di atas peradaban, peradaban maju dikarenakan ilmu yang berkembang, seperti itu. Lalu ketika kita telisik di sejarahnya itu, di Baghdad itu pada tahun 1258 ya, 1258 ya Mas Nabil, itu diserang oleh bangsa Mongol yang dikepalai oleh Hulagu Khan. Yang mana Hulagu Khan itu menyasar, jadi pintarnya bangsa sana itu seperti ini, benar-benar menyasar yang menjadi pusat teknologi, pusat keilmuan, yaitu pada saat itu ada namanya perpustakaan Baitul Hikmah. Disasar, ditargetkan, dihancurkan, sehingga dari situ Islam lumpuh. Jadi dikatakan kalau peradaban itu maju dikarenakan ilmu yang berkembang. Ilmu dapat dikembangkan dikarenakan ada yang peradaban. Lah sekarang peradabannya hancur. Pada saat itu peradabannya hancur. Dimulai dari situlah Islam itu diuji, dan seiring berkembangnya zaman, Islam itu mulai pupus dikarenakan pada saat itu trending topiknya sudah beralih. Seperti itu. Oke, tadi kita sudah membahas tentang kemunduran Islam di bidang sains itu penyebabnya apa. Nah, saya pernah dengar itu ada tudingan dari beberapa pakar sejarah itu yang menyatakan bahwa Imam Ghazali adalah salah satu tokoh penyebab kemunduran Islam. Apakah tudingan itu benar? Jadi seperti ini. Kalau kita tarik ke sebelumnya, bahwa akademisi, kalau sekarang saat ini akademisi itu bilang bahwasannya Imam Ghazali itu adalah pelopor dikotomi ilmu pada saat ini. Pelopor orang-orang saat ini itu pada dikotomi ilmu dan agak skeptis ke ilmu umum, apalagi yang
contoh seperti santri gitu ya. Iya. Mungkin santri itu skeptis kepada ilmu umum ya. Kalau secara kasat mata itu skeptis ke ilmu umum. Tapi kalau dilihat, mengapa dikotomi ilmu ini bisa terjadi? Jadi pada dasarnya dikotomi ilmu itu bisa terjadi dikarenakan pemahaman mengenai hadis Nabi, apalagi kalau tujuannya itu untuk izul Islam. Kalau tujuannya untuk izul Islam, jadi menurut Ibnu Majah itu mensyarahi hadis tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Faridotun, fardu kepada ilmu itu ditujukan pada ilmu-ilmu yang mana ilmu tersebut dapat mendirikan atau menjunjung tinggi agama Allah. Nah maka dari itu kalau niatnya izul Islam, berarti kita masih sejalan dengan apa yang diinginkan Rasulullah di hadisnya tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin itu, nggak melenceng apalagi kalau kita masih sejalan, berarti kan begitu utama, nggak melenceng dan begitu utama ilmu ya masih lurus gitu. Jadi pokoknya niatnya harus betul. Niatnya harus betul ya. Oke, Ustaz. Tadi kan kita udah membahas tentang isu Islam nih, Ustaz. Oke. Nah, Ustaz ada tips apa enggak nih buat teman-teman di luar sana yang sedang menuntut ilmu supaya ilmunya menjadi barokah? Oke, jadi seperti ini. Sebelumnya saya jelaskan mengenai barokah dulu. Ya. Jadi saya rasa barokah itu pasti kalau saya jelaskan langsung tipsnya pasti nanti buat apa, nggak usah dilakuin lah, barokah buat apa. Sekarang orang-orang itu pasti pada skeptis dengan barokah. Barokah itu simpelnya seperti ini Mas Abdi. Yang mulanya 1 bisa menjadi 2, yang mulanya 2 bisa menjadi 4, yang mulanya 4 bisa menjadi 8. Seperti itu. Barokah itu kalau kita ilmu ada barokahnya, dengan ilmu yang tidak ada barokahnya itu berbeda. Ilmu yang ada barokahnya itu dapat mempengaruhi perkembangan di dalam otaknya, dapat mempengaruhi sosial ketika kita mengamalkan ilmu tersebut, seperti itu kalau barokah. Sekarang tips supaya ilmu itu dapat barokah, saya rasa simpel saja, etika. Itu yang paling penting, etika kepada guru. Dan yang paling penting lagi adalah etika kepada ilmu itu sendiri, itu Mas Nabi ya. Nah, kita kan tadi udah membahas tentang tips-tips menuntut ilmu, terus tuduhan terhadap Imam Ghazali, kemunduran Islam, dan juga kemajuan Islam. Tadi juga udah membahas tentang tolabul ilmi nih Ustaz. Nah, kira-kira nih Ustaz ada saran apa enggak nih buat generasi muda Islam di luar sana supaya mengembalikan kejayaan Islam seperti di masa lalu? Oke. Saya rasa kalau pengen mengembalikan kejayaan Islam di masa lalu, otomatis adalah salah satu usahanya itu memperdalam ilmu agama itu sendiri ya. Memperdalam bagaimana agama itu ternyata menguasai segala aspek. Bagaimana Al-Quran seumpamanya, Al-Quran itu benar-benar menguasai semuanya. Al-Quran itu memang se-OP itu gitu ya. Berarti benar-benar mendalami. Salah satu caranya untuk itu berarti ya mendalami ilmu agama itu sendiri. Lah, untuk saran dari saya itu tetap semangat dan jangan dengerlah orang-orang itu ngapain sih kalau di konten-konten itu ngapain sih kita itu belajar ilmu agama, gunanya apa. Sudah jangan hiraukan jangan hiraukan itu. Kita fokus memperdalam ilmu agama. Kalau kita sudah fokus, kita berhasil. Di saat itulah kita buktikan bahwa orang-orang itu skeptis terhadap ilmu agama, seperti itu. Jadi kita itu tadi sudah membahas banyak sekali aspek ya, membahas tolabul ilmi dari sisi logika maupun sejarah secara mendalam ya Ustaz. Nah, sebelum kita benar-benar tutup diskusi kali ini ya Ustaz, apakah Ustaz ada closing statement nih buat umat Islam di luar sana yang sedang menuntut ilmu? Oke. Untuk umat Islam yang di luar sana sedang menuntut ilmu, tetaplah teguh pada pendirian kalian, jangan berpaling dari apa yang sedang kalian lakukan, yaitu tetap memperjuangkan ilmu agama Islam, supaya Islam menjadi top trending topik seperti sedia kala, seperti itu. Terima kasih Ustadz, ini diskusi yang benar-benar seperti jalan penerang ini buat kita semua yang sedang menuntut ilmu. Terima kasih ya Ustadz atas sama-sama Mas Nabil ya. Kita bisa menarik kesimpulan bahwa
Islam itu sebenarnya tidak melarang perkembangan ilmu pengetahuan, namun Islam itu mendukung ilmu pengetahuan karena ilmu pengetahuan itu termasuk dalam ajaran Islam itu sendiri. Sekian diskusi kami kelompok 7 dan narasumber kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, kesan untuk Pondok Ramadan tahun ini gimana, Mas? Kesannya Pondok Ramadan saat ini sangat menyenangkan dan dapat menambah ilmu. Oh ya. Pesan untuk Pondok Ramadan tahun depan gimana nih? Semoga Pondok Ramadan tahun depan lebih bagus lagi dan agar lebih bagus. Oh, oke. Ya, siap. Halo, kenapa? Kesan untuk Pondok Ramadan hari tahun ini gimana, Mas? Wah, kalau menurut saya Pondok Ramadan tahun ini tuh bagus sekali. Pondok Ramadannya bagus sekali. Bagus sekali. Wah, bagus sekali ya. Bagus sekali. Tadi saya itu dengerin Ustadz Mahar itu sampai hampir lupa waktu tadi. Wah, iya. Nah, terus pesannya untuk Pondok Ramadan kedepannya gimana, Mas? Nah, kalau menurut saya pesannya itu yang sekarang itu sebenarnya udah bagus. Oh ya. Nah, untuk kedepannya mungkin bisa lebih bagus lagi. Supaya apa? Supaya lebih bagus lagi. Oh ya. Seperti itu. Supaya lebih bagus Iya, lagi lebih bagus ya. lagi. Ya, terima kasih, Mas. Ya. Kakak, wih. Gimana nih kesan untuk Pondok Ramadan tahun ini? Pondok Ramadan tahun ini sangat menyenangkan dan menjadikan kebersamaan kita dan mendapatkan agama. Ada pesan apa enggak nih buat Pondok Ramadan kedepannya? Semoga kedepannya Pondok Ramadan lebih bagus dan lebih banyak yang ikut. Ya, terima kasih. Kak. Ya. Kesan Pondok Ramadan tahun ini apa, Kak? Pondok Ramadannya bagus, dinikmati. Ya, apalagi tadi ada Ustadz Mahar tadi. Nah, pas diajar Ustadz Mahar sampai saya sama Pak Dani itu lupa waktu tadi. Untuk pesannya apa, Kak? Pesannya ya untuk Pondok Ramadan tahun depan ya bisa diadakan lagi lah ya. عباد الله هذا وصلوا وسلموا على النبي المختار وسيد الأبرار فقد قال ربكم في كتابه آمرا لكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما